Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Sehat. Oke, terus semangat ya sekolahnya? Ya. Saat dulu ya? Ya. Oke. Abdul Adim ada? Ada, Pak. Oke. Andinda? Hadir. Adinda ada? Oke. Aditya? Hadir. Nah, kok lemes? Kemudian Ajeng Putri? Hadir. Oke. Aisyah ada? Hadir. Oke. Kemudian Alfian? Izin. Sini. Alif Rizky? Oke. Andika Nurul? Hadir. Adi? Oke. Belum dijenguk? Belum. Kapan? Sore. Nah, sore ya. Oke, Bagas? Hadir. Ada. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya jadi merubah nama panggilan kalian menjadi angka. Misal huruf A dirubah menjadi angka 1, huruf B dirubah menjadi angka 2 dan seterusnya. Gitu ya ice breakingnya ya. Siap ya? Jadi siapkan jawabannya. Kalau saya panggil nama panggil kalian langsung menjawab angkanya. Gitu. Siap? Oke, kita mulai ya. Aisyah. Ya, siapa? Ini berapa Mbak Aisyah? 19, 19, 25, 18. Oke, angkanya. Oke, beri aplaus dulu, Rek. Ya. Terus Bima. 2, 9, 13, 1. Oke. Terus selanjutnya baik Ivan namanya. Ivan. 9, 22, 1, 14. 9, 22, 1. Oke, betul. Oke. Kemudian Mbak Novel. Mbak Novel. Berapa? 14, 15, 20, 5 sama Sama berapa? 12. 12. Oke, betul. Terakhir Mas Valen. Coba. 22 Heeh. 1 2 1 2 5 14. Oke. Refresh. Oke. Ya, itu ya untuk ice breakingnya ternyata tepat gitu ya. Iya. Ada angka apa? Nama dipanggil, intinya kemudian kalian langsung berubah ke konversi angkanya. Oke. Terima kasih untuk ice breakingnya. Nanti kita lanjut ke materi langsung ya. Siap ya? Siap. Kaji cerah di ruang kelas, kita bicara soal cerdas. I hebat tapi harus bijak, pikir dulu sebelum bergerak. Kode-kode tak punya rasa, tapi kita punya jiwa. Belajar dengan hati, bukan hanya logika di kepala ini. Etika jalan pasti, ayo untuk kebaikan. Ayo kita mulai lagi. Jangan curang. Oke. Ya, terima kasih ya atas responnya. Jadi ini ya hasilnya. Ternyata sudah banyak yang tahu ya mengenai AI. Ini sudah tahukah Anda tentang kecerdasan artifisial atau AI? Sudah banyak yang jawab 100 ya. Jadi banyak yang sudah tahu. Kemudian yang kedua, pernah menggunakan aplikasi juga sudah pernah. Banyak ya. Ya, ini ya. Jadi hampir semuanya itu sudah tahu tentang AI ya ternyata. Kemudian yang pertanyaan ketiga, pendapat apa tentang kecerdasan AI atau kecerdasan artifisial ya. Ini saya bisa tahu apa itu AI, dapat membantu pembelajaran ya jarak jauh. Kemudian itu bagus karena membantu manusia melakukan pekerjaan ya. Dan banyak lagi ya. Ini banyak respon kalian ya. Oke.
Jadi secara keseluruhan sudah banyak yang tahu ketimbang yang tidak tahu mengenai AI ya. Oke, saya anggap dasarnya kalian sudah kuat. Jadi untuk itu kita akan lanjut ke penugasan ya. Siap? Siap. Ya. Oke. Oke. Setelah melihat dari respon kalian yang sangat-sangat sudah banyak tahu mengenai AI ya. Kemudian saya jelaskan tentang AI itu sendiri seperti apa ya. Dari definisinya, kemudian jenis-jenis AI-nya itu seperti apa aja ya. Oke, saya jelaskan ini ya. Jadi untuk AI sendiri adalah suatu kecerdasan ya, suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang membuat itu manusia awalnya ya, kemudian dibuat lagi ke dalam suatu sistem, yaitu sistem di dalam komputer gitu ya, atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia kan gitu ya. Nah makanya disebut sebagai kecerdasan artifisial kan gitu ya. Ya, itu definisi umum AI gitu ya. Kemudian kemampuan AI itu apa saja Pak? Ya. Jadi untuk mengenal lebih mendalam mengenai AI itu bisa memiliki kemampuan atau fitur ya. Saya ngomong kemampuan lah. Kemampuan mengenali suara itu bisa ya. Jadi pakai voice itu bisa. Kemudian yang kedua, memahami bahasa manusia. Bahasa manusia itu bukan hanya suara tapi tulisan juga. Ada mungkin kamu nulis pakai bahasanya selain manusia gitu ya. Jadi pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa pokoknya intinya bahasanya manusia gitu. Itu dia bisa mengenali ya. Kemudian yang ketiga, memprediksi sesuatu seperti cuaca atau penyakit itu mereka bisa. Ya. Misal, kalau sakitnya ini, ya, kemudian keluarnya ini, nah itu prediksinya apa? Itu bisa. AI itu seperti itu. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan otomatis. Nah kadang-kadang kalau kita butuh sesuatu apa ya, pengambilan keputusan secara cepat gitu atau instan, kita kan kadang-kadang bingung ya, kira-kira apa kan gitu. Nah, kita bisa minta bantuan AI, tapi tetap kita yang menentukan nanti. Jadi kita juga mendapat rekomendasi dari AI, kemudian yang memutuskan tetap kita sendiri gitu ya. Jadi AI itu bukan segalanya, bukan yang memutuskan kita untuk apa, tapi kita yang tetap memutuskan. AI-nya A gitu ya, A B C D. Ya, kita tetap memutuskan apa. Itu yang berperan penting manusianya, bukan AI-nya gitu ya. Itu kemampuannya AI ya, ada 4 ya, secara umum seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini jenis-jenis AI. Jadi AI itu ada beberapa jenis, ada 3 jenis ya, yang secara umum. Yang mulai lemah atau narrow AI itu AI yang bisa melakukan tugas tertentu. Jadi sudah seringkali dipakai ya, Google Translate gitu ya. Jadi misal bahasa Indonesianya aku, bahasa Inggrisnya apa, nah itu kan pakai Google Translate ya. Nah itu nanti, ini termasuk AI lemah gitu. Jenis AI-nya lemah. Dan banyak lagi ya contohnya ya untuk AI lemah. Kemudian yang kedua adalah AI kuat. AI kuat itu AI yang bisa melakukan berbagai tugas seperti manusia, masih dalam pengembangannya. Ya kayak tadi itu yang menentukan, misal gejala penyakitnya ini, ya kemudian anak-anak ciri-ciri seperti ini, itu nanti rekomendasinya apa? Tuh. Ini yang termasuk AI kuat kan gitu ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah AI super. Nah ini AI yang lebih cerdas dari manusia, bukannya terus menggantikan peranan manusia. Jadi ini AI yang sudah banyak training ya. Jadi seolah-olah dia itu peranannya menggantikan manusia, bukan langsung digantikan peranannya sendiri dari mesin ke manusia muda. Contohnya apa Pak? AI yang lebih cerdas dari manusia. Misal ya, kalau dicontohkan itu sekarang kan sudah ada banyak tools AI Mas ya, yang bisa menggenerate gambar atau apa. Salah satunya ChatGPT itu salah satunya. Atau Gemini itu juga bisa generate gambar. Atau yang sering kalian sebutkan kan punyanya Meta ya. Ya itu sudah ke taraf yang AI super. Bahkan ada lagi tool-tool yang lain. Gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya
Nah ini penerapannya ya di dalam kehidupan sehari-hari apa saja Pak? Ini banyak ya Mas ya. Ini saya tentukan 4 aja, apa 5, sorry. Di smartphone ya, itu bisa mengenali wajahmu ya. Kayak ada yang sidik jari, ada yang pakai wajah kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, transportasi. Pernah ya melihat kendaraan yang tanpa ada sopirnya itu ya. Jadi dia bisa jalan sendiri gitu. Nah, itu lagi dikembangkan ya, banyak sekarang ya mobil-mobil driver itu ya. Kemudian ketiga itu kesehatan. Nah ini deteksi penyakit dari hasil ronsen. Jadi ronsen-ronsennya yang buahnya itu dari pasien itu kemudian dikelompokkan gitu ya, itu bisa mendeteksi dia itu termasuk penyakit apa, gejalanya seperti ini. Itu berdasarkan gambar ronsen. Tahu ronsen ya? Tahu yang di scan itu, tubuh kita di scan. Tuh, kemudian yang keempat e-commerce. Nah ini e-commerce itu belanja online loh Mas. Ya yang sering kalian pakai itu kan punya Tokopedia atau Shopee ya. Nah itu kan dia bisa menentukan yang sering kita pakai, yang sering kita lihat produk-produknya itu yang mana. Itu yang sering direkomendasikan oleh Tokopedia maupun Shopee. Itu langsung itu. Nah, berdasarkan apa? Sering kali kita memilih apa produknya. Itu biasanya nggak muncul gitu. Di beranda yang paling pas gitu. Ini cocok untukmu, ini cocok untukmu. Nah itu e-commerce ya. Kemudian terakhir media sosial. Nah ini, yang sering lagi booming sekarang kan TikTok ya Mas ya. Nah itu kalau kalian sering lihat apa, pasti itu direkomendasikan. Itu yang sering muncul kayak gitu. Kemudian short punyanya YouTube itu nanti pasti gitu. Yang sering kalian lihat apa, dimunculkan dulu di beranda utamanya. Ya, kemudian ada ini filter spam, saran teman ya, kemudian face recognition kayak gitu ya. Itu media sosial kayak gitu. Ya, spam itu apa spam? Spam itu kayak pesan yang istilahnya itu yang ya ada yang pesan baik, ada yang istilahnya pesan yang tidak teridentifikasi itu makanya dimasukkan ke dalam spam itu. Itu pesan yang dalam indikasi itu bisa merusak atau berbahaya gitu ya. Itu spam. Nah, gitu ya. Jadi media sosial itu ya. Ada 5. Next. Nah ini perangkat dan aplikasi AI yang populer ya. Itu saya bagi 2. Perangkat dan aplikasi. Kalau perangkat smartphone kalian, kemudian ada komputer ya. Kemudian yang terakhir smart speaker seperti Alexa. Kalau tidak tahu Alexa kalian googling itu ada. Speaker Alexa itu ya. Kemudian aplikasi, nah ini sudah saya bilang tadi ya, ChatGPT yang super canggih itu tadi. Termasuk golongannya AI super canggih itu ya. Kemudian ada Google Translate. Nah ini kan masih tergolong yang lemah ya tadi ya. Kemudian ada Canva AI ini sudah tergolong juga super ya. Kita mau pilih template apa dia langsung muncul gitu ya. Kemudian Bing Image Creator ya, dan Siri. Siri itu punyanya Apple ya, Apple ya, yang lagi dikembangkan juga ya. Atau Google Assistant. Itu ya untuk perangkat dan aplikasinya ya AI. Nah, kemudian manfaatnya apa Pak? Ini ya manfaatnya saya ambil beberapa aja, 3 ya. Mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi dan membantu dalam pengambilan keputusan. Itu yang sering kita pakai kan gitu ya. Kemudian tantangannya apa? Nah ini mengurangi lapangan pekerjaan. Bisa jadi itu yang semula dikerjakan oleh manusia karena ada AI, manusia pelan-pelan dikurangi. Bukan nggak digunakan lagi, tapi dikurangi. Yang penting-penting aja. Kemudian nih resiko penyalahgunaan teknologi pasti itu ya. Misal kalau ada anak-anak iseng atau orang-orang iseng itu bisa dibuat kayak gitu. Misal video ya, pakai mimiknya wajahnya siapa, tapi pakai bahasa Indonesia kan pernah tahu ya. Orangnya Cina, tapi bahasa Indonesia itu Mas. Itu kan bisa dibuat seperti itu. Kemudian dan masalah etika dan privasi, etika. Ngerti etika ya? Nah, kadang-kadang karena anak-anak itu iseng, awalnya iseng tapi kebablasan kan gitu ya. Seharusnya untuk kebaikan malah disalahgunakan. Itu juga malah nanti mencemarkan nama baik seseorang. Misal kamu iseng melihat temennya kayak gini gitu ya, tiktokan lah, kamu download videonya kemudian kamu edit pakai AI, itu bisa. Niatnya main-main, tapi itu salah satu juga perbuatan yang tidak baik ya. Tapi untuk kebaikan tidak apa-apa. Gitu loh. Masalah di-download kemudian dikasih embel-embel gitu ya, yang lebih bagus, lebih baik lagi.
video temennya bagus itu. Tapi kalau sudah disalahgunakan nanti malah menjadi apa? Masalah ya, ketika kemudian privasinya temennya mulai diuli-uli gitu. Jangan. Pokoknya intinya gitu mas. Kamu boleh pakai AI, tapi jangan selalu memberikan informasi yang privasi atau pribadi ke dalam AI, itu bahaya. Foto kemudian tanggal lahir atau apa itu hati-hati ya, masukkan itu nanti direkam sama AI, direkam, kemudian nanti bisa jadi itu database mereka gitu. Hati-hati pokoknya ya. Tuh ya. Ini ya manfaat dan tantangan AI ya yang harus kita hadapi mau nggak mau. Nah itu sekian untuk pengenalan AI ya. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ya? Oke, sudah waktunya istirahat. Nanti kita lanjut setelah istirahat sudah ya. Oke, terima kasih. Jadi setelah istirahat ini ya, kan kalian sudah istirahat tuh ya. Jadinya sudah fresh lagi. Kita lanjut ya untuk materi penggunaan aplikasi apa? AI. Ya. Saya contohkan 2 aplikasi di sini. Yang pertama aplikasi AI punyanya ChatGPT, kan sudah banyak yang tahu ya, di HP kan juga ada itu ya. Kemudian satunya Canva ya. Aplikasi AI Canva ya. Oke, saya buka ya. Ini saya contohkan, harus login dulu Gmailnya ya, seperti ini ya. Harus login dulu ke Gmail ya. Ini harus masuk ke email masing-masing ya. Jadi kalau sudah login, ketikkan ChatGPT ini ya. Ini ya. ChatGPT ya. Kemudian pilih ya, pilih ini pilih. Ini. Kita buka ChatGPT. Nah ini tampilan ChatGPT ya. Kemudian Canva ya. Kita kenalkan 2 aplikasi ini aja ya. Sebenarnya AI itu banyak ya. Ada punyanya Gemini, ada punyanya apa? Microsoft Copilot gitu ya. Oke, saya contohkan ChatGPT dan Canva. Kalau Canva seperti ini tampilannya. Kalau tadi ada yang tanya Pak, Gemini seperti apa? Ini sudah ada. Nah, ini. Di Google Apps ya. Nah ini ada Gemini ya, kelihatan ya? Lain. Muncul. Sorry. Nih. Kelihatan ya? Ini adalah punyanya Google ya, Gemini. Nah, tapi di sini saya pakai 2 aplikasi ini Mas ya, Mbak. ChatGPT dengan Canva. Jadi untuk menggunakan apa ChatGPT itu kalau kalian baru pertama kali mungkin tidak ada banyak chat seperti ini ya Mas. Nah, ini adalah ibaratnya itu lembar kerja atau semacam kayak memori dari AI kalian. Jadi semakin banyak kalian latih AI-nya itu, semakin banyak menyimpan data di situ. Nah, jadi kalau mau membahas sesuatu hal, ya harus apa namanya chat baru itu aja, new chat itu aja. Kemudian deskripsinya apa, ingin membahas apa kan gitu. Nah kalau banyak seperti ini, kebetulan punya saya ini kan sering saya pakai ya untuk membuat atau membantu saya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kan gitu ya. Oke, kita mulai ya cara penggunanya ya. Pasti kalian sudah sering lah. Misal saya contohkan apa, membuat gambar gitu ya misalnya. Buatkan, misal gitu ya. Buatkan gambar pemandangan yang ada apa ini? Sawah dan sungai beserta alam yang beserta hewan ya. Itu aja ya. Apa? Buatkan gambar pemandangan yang ada sawahnya ya, yang ada sawahnya, kemudian sungai beserta gunung tadi ya. Gunung. Ya, kita coba aja ya. Oke, kalau sudah kalian ketikkan prompt, ini prompt ya Mas, Mbak. Ini namanya prompt. Gitu ya. Ini namanya prompt. Prompt itu apa, Pak? Prompt itu kalau bahasa mudahnya, bahasa gaulnya itu ya prompt tadi itu. Tapi kalau bahasanya kita bukan prompt lagi tapi perintah. Jadi kalau bahasa umumnya itu perintah. Tapi kalau di dunia AI itu
namanya prompt. Itu ya. Jadi kalau saya ngomong prompt berarti perintahnya apa kan gitu ya. Oke ya? Kita buat prompt yang istilahnya sederhana dulu lah. Sebenarnya prompt itu kan banyak ya. Oke, saya contohkan ini Mas ya, Mbak. Buat gambar pemandangan yang sawahnya dan sungai beserta gunung. Kita tekan ini ya. Jadi eksekusi. Biasanya kalau gambar itu lumayan lama generate-nya ya. Kalau kita tunggu aja. Jadi kalau ada yang mau mencoba silakan langsung ya. Ini apa namanya? Tampilan untuk ChatGPT-nya ya seperti ini. Ini lagi proses. Jadi tunggu loading. Nah, yang harus diperhatikan adalah dalam penggunaan AI untuk membuat gambar, apalagi membuat video itu ya, itu butuh koneksi internet yang stabil, gitu ya. Jadi kalau internetnya kurang stabil ya memang agak lama proses pembuatannya itu ya. Gitu ya. Nah ini kasih generate. Kira-kira nanti ada muncul gambar yang sesuai kita perintahkan ke ChatGPT-nya ini ya. Pemandangan ini buatkan gambar pemandangan seperti itu. Nah bagus ya. Nah ini jadi kalau promptnya itu semakin detail atau perintahnya semakin spesifik, ada gunung, ada orang apa petani misal, ada hewan, itu mereka akan menggambarkan detail sekali. Padahal yang saya gunakan prompt ini termasuk yang paling sederhana ya. Ada pemandangan sawah ya, pemandangan. Nah, pemandangan pasti kan ruang lingkupnya kan luas Mas, ada gunung, ada sawah gitu, ada sungai. Nah, ini kan saya tambahkan sawah dan gunung gitu. Ada sawahnya. Nah, seperti itu ya. Silakan kalau mau dicoba silakan. Tapi sebelum itu saya lanjutkan ke pemakaian AI Canva ya, aplikasi AI-nya kan Canva gitu ya. Nah, jadi kalau semuanya kalian mau mencoba lebih bereksplor lagi ya silahkan, nanti ada tugasnya bentar. Oke, ini ya untuk aplikasi ChatGPT-nya seperti ini ya. Kemudian untuk Canva seperti apa Pak? Nah, tampilan Canva seperti ini ya. Jadi kalau kalian belum punya akun Canva ya silahkan daftar dulu. Tapi kalau sudah ya tinggal ketikkan di search engine-nya Canva gitu ya. Langsung bisa masuk kan gitu ya. Nah, ini tampilannya ya Mas, Mbak. Di sini ada menu, ada desain, template dan AI. Nah itu. Jadi kalau kalian mau pakai otomatis generate AI ya, pilih yang menu AI itu aja ya. Nah ini diarahkan ke sama di prompt juga. Jadi di sini tempat kalian untuk membuat apa perintahnya atau ngetik promptnya. Ini di sini ya. Tapi harus pilih apa? Menu AI Canva-nya ya. Bisa dimengerti? Bisa. Tahu ya? Ini ya. Gampang ya? Jadi seperti itu. Ya. Jadi pilih menu AI Canva ya. AI yang Canva-nya itu. Nah, silakan diketik nanti. Ya. Jadi dua aplikasi AI ini perannya mirip tapi memiliki spesifik yang lebih berbeda gitu ya. Kalau Canva mungkin yang selama ini kalian paham itu adalah membuat kayak template-nya PowerPoint ya. Membuat template-nya apa lagi? Tugas, portofolio kan gitu ya. Sudah ada template semua ya kalau Canva ya. Tapi kalau di ChatGPT kan belum ada sama sekali kan ya. Kosongan, putihan itu. Ya. Tapi ingat di ChatGPT itu bisa generate baik gambar, dokumen, ya, maupun apa video, bisa dia, gitu. Nah, Pak, mau yang mana? Pilih yang mana ya sesuai kebutuhannya aja. Mau pilih ChatGPT, monggo. Mau pilih yang punyanya Canva, ya monggo. Jadi tergantung dari apa kebutuhannya kita ya. Kalau ngomong bagus ya semua bagus, sama-sama bagusnya, gitu ya. Oke ya. Dua aplikasi ini dulu kita pelajari sampai benar-benar kalian bisa membuat sebuah produk yang kalau bisa itu ya bernilai gitu ya, yang menarik kan gitu ya.
Ada pertanyaan sampai sini mungkin untuk ChatGPT dan Canva-nya? Saya rasa sederhana ya. Untuk pokoknya kalau nggak punya akunnya ya harus punya Google dulu ya, Gmail dulu, baru daftar ke ChatGPT ataupun Canva kan gitu ya. Kalau nggak punya akun ya harus buat akun dulu. Nggak bisa kalau langsung pakai ChatGPT ya, pasti suruh login nanti sama Canva-nya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya share ya LKPD-nya. LKPD saya share ke ketuanya, nanti silakan LKPD-nya di-download. Kemudian di situ sudah ada apa namanya tugas ya. Yang pertama bereksplor. Tugasnya kalian itu bereksplorasi mengenai dua aplikasi ini, AI punyanya ChatGPT dengan AI punyanya Canva ya. Silakan dicoba, itu sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian yang tugas kedua kelompok ya. Tugas kedua itu membuat kelompok. Kelompoknya 3 aja. Disuruh ngapain Pak? Di situ kan sudah ada tugasnya itu ya. Kalian disuruh membuat apa? Produknya UMKM. Suruh ngapain? Sudah ada di situ. Ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau udah ada, di-download LKPD-nya dulu. Kemudian silakan dicoba tugas 1 dan tugas keduanya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, UMKM apa? 3 aja namanya. Ini 3. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, silakan ya. Mulai dikerjakan. Saya kasih waktu untuk pengerjaannya kurang lebih 30 menit ya. 30 menit sampai 40 menit ya. Oke? Langit menangkan langkah di ujung malam ada cahaya merah. Aku terbang walau sayap retak, tak peduli luka terus bergerak. Jalan panjang tanpa akhir, pakai nyali jangan khawatir. Tanpa batas aku berdiri, hancurkan dinding yang menghalangi mimpi ini. Takkan berhenti hidupmu jadi berarti. Roda berputar tak kenal belas, angin kencang berbisik ganas. Tapi aku takkan pernah tunduk, api di dada makin menyulut. Tanpa batas aku berdiri, hancurkan dinding yang menghalangi mimpi ini. Takkan berhenti hidupmu jadi berarti. Oke. Baik, untuk tugas proyeknya ya, untuk membuat apa namanya UMKM ya, gambar UMKM, baik itu produknya makanan, minuman, ya, kemudian ada yang skincare tadi. Oke, saya tunjuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan produk mie ayam ini. Mie ayam apa? Majid ya. Oleh kelompok 1. Oke, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurutul Aini Putri Pridianto. Perkenalkan, nama saya Novelita Jatuh Sayani. Perkenalkan, nama saya Sheila Majid. Kami dari 10 TKJ 2 ingin mempresentasikan produk UMKM makanan mie ayam yang berjudul Mie Ayam Majid. Oke. Kami memilih produk UMKM ini dikarenakan berlatar belakang banyak jajanan yang kurang sehat di kalangan sekolah zaman sekarang. Siswa butuh asupan yang bergizi untuk belajar optimal. Tujuan proyek kami disediakan jajan sehat dan murah, ajarkan kewirausahaan kepada siswa. Deskripsi dari keunggulan produk ini: mie ayam sehat berbahan dasar mie homemade dari tepung gandum atau mocha, ayam tanpa MSG, bumbu alami, topping sayur seperti sawi, wortel, dan daun bawang, kuah bening rendah lemak.
Keunggulannya tanpa pengawet dan pewarna, rendah garam, cocok untuk anak-anak, porsi pas untuk makanan siang, bisa dikemas praktis. Target pasar dan strategi pemasaran kami yaitu siswa SD, SMP, dan SMK, guru dan staf sekolah. Strategi promosi kami berjualan di kantin sekolah atau mengadakan bazar mingguan, diskon khusus untuk pembeli berkelompok, dan yang terakhir poster digital dan kampanye lewat IG sekolah. Manfaat proyek UMKM ini mengurangi konsumsi mie instan yang tidak sehat, menumbuhkan kebiasaan makanan sehat, dan mengajarkan keterampilan wirausaha. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ada ya. Itu gambarnya dari mana, Pak? Pertanyaannya apa, Mas? Gambarnya itu kok. Gambarnya dapat dari mana gitu? Oke, tadi temannya itu bertanya gambarnya dapat dari mana gitu ya. Gitu, Mbak. Silakan dijawab. Kita mendapatkan gambar ini dari bantuan Canva AI dan ChatGPT. Bantuan dari Canva AI dan GPT, Mas. Tuh. Oke, terima kasih ya. Terus silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Oke, untuk kelompok selanjutnya ya, kelompok 2 ya, yaitu menjelaskan mengenai produknya UMKM Donat Suki gitu ya. Oke, silakan dijelaskan, Mas. Donat suki. Donat adalah makanan ringan berbentuk cincin berlubang di tengah atau bulat padat yang dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, mentega, dan ragi. Kemudian digoreng atau dipanggang hingga matang. Setelah matang, donat biasanya dihias dengan berbagai topping seperti gula halus, coklat, mesis, keju, selai, atau krim. Sejarah donat kue yang populer di seluruh dunia memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Awalnya donat berasal dari Belanda dengan namanya pie atau kue minyak, yaitu bola-bola adonan yang digoreng dalam minyak. Imigran Belanda membawa tradisi ini ke Amerika Utara, di mana kue ini kemudian berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Asal-usul donat Eropa, khusus Amerika, evolusi bentuk dan resep dari masa ke masa. Donat Indonesia, pengaruh budaya dan lokal. Pada pembuatan donat sebenarnya juga melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini dilakukan dengan bantuan yeast atau khamir. Pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba, yaitu jenis khamir Saccharomyces cerevisiae yang sering dikenal ragi roti. Pembuatan donat terdiri dari bahan dasar, langkah-langkah umum pembuatan, tips agar donat lembut dan mengembang sempurna, perbedaan antara donat goreng dan donat panggang. Dalam bisnis, istilah donat memiliki dua makna utama. Sebagai produk yang dijual, kue donat yang digemari berbagai kalangan dengan potensi keuntungan dan inovasi tinggi. Dan sebagai model ekonomi, donat ekonomis yang dipopulerkan oleh Kate Raworth. Model ekonomi ini mengusulkan agar bisnis beroperasi dalam lubang keberlanjutan, memenuhi kebutuhan dasar manusia pada sosial, tanpa melampaui daya dukung planet pada planet. Popularitas donat sebagai produk usaha kuliner, contoh brand donat terkenal lokal dan internasional. Strategi pemasaran donat kekinian, contoh media sosial, kolaborasi rasa unik, peluang UMKM dan bisnis rumahan dasar.
Oke, sudah? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Mm-mm. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Jika ada pertanyaan, silakan. Saya mau nanya. Izin bertanya. Ya, Mbak, silakan. Mau tanya apa? Apa saja yang digunakan untuk membuat donat? Bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan donatnya, Mas? Silakan. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, Mm-mm. gula, Mm-mm. telur, mentega, dan ragi. Kemudian digoreng atau dipanggang hingga matang. Tuh, bahan-bahannya itu, Mbak. Tepung, Tepung, uh-uh, gula, gula, telur, telur, mentega, ragi. dan ragi yang terakhir. Itu, Mbak, jawabannya. Oke, kalau sudah, ya gimana? Sudah, oke. Silakan kalau sudah. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Pagi cerah di ruang kelas, kita bicara soal cerdas. AI hebat tapi harus bijak, pikir dulu sebelum bergerak. Kode-kode tak punya rasa tapi kita punya jiwa. Belajar dengan hati, bukan hanya logika. Oke, berdasarkan hasil dari presentasi ya untuk pembelajaran pengenalan AI, baik menggunakan aplikasi AI ya dari ChatGPT sampai dengan AI-nya Canva ya. Tadi juga sudah dipresentasikan hasil proyeknya juga sama beberapa kelompok ya. Bagi yang masih belum, silakan dikerjakan ya. Kumpulkan ke mana link yang sudah saya sediakan tadi itu ya. Oke, untuk yang terakhir mengenai penutup pembelajaran untuk materi hari ini ya, silakan diisi untuk refleksinya. Silakan diisi refleksi pembelajaran AI-nya. Itu linknya sudah saya kasih ke grup ya. Tolong diisi. Kalau yang sudah isi, nanti pasti di sini ada responnya ya Mas, Mbak. Nah, bagi yang belum, silakan segera diisi. Itu sebagai hasil dari pembelajaran untuk hari ini ya. Kira-kira ada beberapa siswa yang masih belum bisa atau sudah. Jadi ini untuk referensi juga buat saya gitu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini atau materi tentang seputar AI ya, terutama penggunaan ChatGPT sama Canva, ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas ya? Jadi kan sudah banyak yang bercerita ya, kemudian banyak yang istilahnya tanya-tanya dari kelompok satu dan kelompok yang lain, saling bertukar pikiran, pendapat ya. Semoga pembelajaran untuk hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai AI sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau bereksplor lagi mengenai AI yang lain banyak. Itu udah ada waktunya pasti tak cukup gitu ya untuk 2 jam atau 3 jam gitu ya. Begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik, tertib ya. Semoga bisa memberikan manfaat juga gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam.